Ini PPOK ya, Iya, menurut medis PPOK, medisnya. penderita paru obstruksi kronis. Iya. Oke, terus coba ceritain. Nah, setelah itu saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Iya, Ah, ke rumah sakit. pas sesak banget deh ya. Iya, Hmm. di vaksin kiri sama di uap. Iya, jawab. Nah itu ada juga Hmm. 4 hari sulit pulang. Iya. Hari besoknya sesak lagi. Ya, penderita paru obstruksi kronis ini rata-rata umumnya disebabkan oleh perokok aktif atau pasif bisa. Ya. Yang kedua, yang memicu makin tambah masalahnya bisa juga disebabkan oleh Bapak terlalu sering di suhu dingin. Misalnya Bapak sering begadang, AC, kipas angin, mandi malam misalnya, kena angin motor-motoran, suka nggak? Atau suka dikerok? Dikerok saya jarang. Jarang. Kalau Mandi malam? mandi malam ya jarang juga. Jarang, oke. Terus pakai motor ya paling cuma berapa meter aja. Oke. Nggak jauh lah. Malam begadang juga. Begadang nggak bisa begadang. Kalau batuk sekali Ya, suka dikerok. Dikerok ada tapi jarang, nggak sering. Baik. Nah, biasanya di samping Bapak karena sudah banyak polusi, baik itu polusi dari asap rokok, ditambah lagi polusi dari luar misalnya. Nah, kemudian ada muatan dingin udara dingin itu lama-lama dia bisa membentuk busa dan lendir. Nah, ketika dia berlendir, udah ada muatan dingin tadi, itu semakin memperparah kondisi, terjadilah radangan, infeksi, bisa merusak saluran nafasnya. Itu kan, itu bisa menyebabkan, bisa juga berkembang bakteri dan virus itu. Nah, apalagi kalau sudah kena rokok pasif ya, Bapak udah ngerasain tuh kalau udah kena dari jauh aja udah terasa kan. Udah terasa susah. Nah, biasanya kalau kita hanya mengandalkan obat-obatan itu hanya memendam sementara ya. Kalau metode saya yang paling bagus adalah bagaimana dikeluarkan, ya kan, dibersihkan. Karena ketika dibersihkan lendirnya itu, maka otomatis peradangannya, infeksinya, saluran napasnya itu bisa diobati dengan baik, baru bisa maksimal dia bantu dengan bantunya dehidrasi sel kembali. Bakteri atau virus akan bisa mudah dibasmi gitu. Tapi kalau selama ada lendir, nah itu akan terus masalah. Sesaknya akan tetap ada. Gitu. Nah, kemarin Bapak udah sempat di terapi pertama. Iya. Dan terbukti banyak keluar lendir. Banyak Keluar lendir berdahak. Iya. Warnanya kuning. Perubahannya banyak. Alhamdulillah. Perubahannya Apa perubahannya yang Bapak rasakan? Sekarang perubahan saya napas agak lega. Udah lega. Kalau di sini masih ganjel. Baik, masih ganjal. Tapi batuknya? Batuk kalau mau keluar dahak baru Batuk. Nah, berarti benar kan kalau keluar dahak batuk. Karena biasanya kalau kami herbal itu dia batuk keluar dahak karena bisa. Terus bisa tidur. Bisa tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru sekali pertama ya, ya. Bisa sholat, bisa Bisa wudhu. sholat. Tadi nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat. Saya sholat duduk. Masya Allah. Wudhu aja Oh, nggak gitu. bisa. Ah, Wudhu nggak bisa. alasannya nggak bisa wudhu nggak bisa kenapa? Kan sesak doang. Apa kena angin? Kalau kena air, Kena air? kayak kelelep. Kayak orang tenggelam Satu gitu. bulan saya nggak mandi. Kena air wudhu doang. Kena air doang ngap-ngapan. Ngap-ngapan. Iya. Masya Allah. Kalau Iya. apalagi saya coba pernah mandi. Langsung. Itulah yang saya bilang tadi, karena muatan dingin lendir di dalam itu udah penuh dalam tubuh Bapak. Jadi kena udara, kena muatan dingin sedikit aja itu langsung sensitif. Langsung seperti ngap ya. Kena AC juga begitu kan? Kena Kipas angin itu enggak? kipas angin juga. Air yang terutama ya? Ya, air. Masya Allah. Oke. Bagian Terus. wajah sama bagian muka. Begitu. Bagian wajah kalau kena air, kepala langsung ngap, Kelelep. kelelep, nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Ini tidak. Saya berhenti dulu. Baru tahan dulu. Sekarang udah bisa. Sekarang alhamdulillah. Sholat bisa Terapi udah. di sini udah bisa mandi 2 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Sholat sudah bisa berdiri. Alhamdulillah. Sholat nggak bisa berdiri. Tadi sholat nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Jalan aja belum bisa. Tidur juga udah bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti benar ya Pak ya. Pokoknya hari-hari nggak tidur dia. Ya,
1 bulan nggak mandi Mas. Betul. Makanya itu saya buktikan ya bahwa kalau lendirnya dikeluarkan, mau PPOK, mau asma, ya, mau TB, kuncinya saya adalah detox dulu. Ya. Ketika detox kalau udah dibersihkan itu saluran napasnya, insya Allah sesaknya, batuknya hilang dulu. Nah, sekarang Bapak mulai terasik setelah terapi di sini, jaraknya Bapak merasakan lega dan bisa mandi ini udah berapa lama? Sampai sekarang udah jalan seminggu. Iya. Udah jalan seminggu. Minggu ini. Udah jalan seminggu ya. Iya. Kalau Dari hari Rabu kalau sampai Rabu kalau lagi. kemarin masuk rumah sakit, Sebulan itu masuk rumah sakit. enggak berapa maksud saya kali? gini, masuk makan sakit mulai kemudian udah enak, terus pulang. cuma sehari kuatnya. Iya. Sehari langsung masuk ke rumah sakit lagi. Iya benar. Benar. Betul ya Pak ya? Iya. Dan Bapak merasakan perubahan itu ya? Ini baru Saya sekali. rasakan Masya Allah perubahan bagus. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, berarti kita sempurnain lagi. Ini baru satu kali dan saya kalau harus dimaksimalin jangan maksud gini loh. Kita harapannya untuk jangka waktu Bapak sembuh itu untuk jangka panjang. Iya. Coba ceritain masalah apa dari awal kenapa Bapak datang ke sini, keluhannya seperti apa, boleh mungkin teman-teman bisa dengar juga berbagi Pak ya. Ya. Boleh. Saya Ya. pertama Ya. saya merasa sesak Mhm. yang nggak tahan, lalu saya bawa ke IGD, Ya. terus dirawat selama 5 hari. Pertama langsung sesak, tiba-tiba sesak ya. Pertama nggak sesak, Nggak sesak apa dulu? Begah dulu apa? Saya dari Bandung. Di Bandung. Nah, dari Bandung tiba-tiba Mhm. pinggang saya serasa sakit. Pinggang, oke, sakit pinggang awalnya, oke terus. Nah setelah itu udah pinggang, terus saya merambat ke sesak. Sesak di sini berarti pertama, oke. Nah setelah sesak sehari 2 hari saya masih bisa bertahan aktivitas Mhm. ke pasar Mhm. kemana aja. Mhm. Nah setelah beberapa hari Mhm. saya udah nggak tahan, lalu saya masuk IGD. Mhm. IGD 5 hari, setelah itu pulang 1 hari sesak lagi, Mhm. saya masuk IGD lagi Mhm. selama 6 hari. Mhm. Di rumah 2 hari Mhm. saya sesak lagi sampai nggak tahan, nggak tahan Sakit sekali. lagi? Saya masuk rumah sakit lagi Masya Allah. 1 hari. Mhm. Nah setelah 1 hari saya pulang. Mhm. Setelah saya pulang, adik saya yang dari Jawa Tengah Mhm. dia SMS, Mhm. coba ke alternatif Mhm. Master Heru di Bogor. Mhm. Nah kebetulan saya di Bogor. Mhm. Saya carilah, ketemu langsung saya ke sini. Iya, 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 iya. Langsung nggak nunggu nanti. Iya, 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 iya. Saya langsung ke sini. Hmm. Karena kalau udah sesak nggak ada pikiran bagus. Betul, betul. Pikiran Gimana? tenang ini Iya, nggak ada. Yang betul. penting bagaimana napas kita Lepas ini lega ya. lega. Mhm. Lalu saya ke sini, Mhm. terapi ke sini. 1 hari dari sini, Mhm. semalam saya bisa tidur. Bisa tidur. Setelah di detok, Hmm. ini nggak bisa sholat berdiri, sekarang udah bisa sholat berdiri. Sendiri. Terus tadinya nggak bisa wudhu, katanya benar. Wudhu. Apa Saya yang dirasa kalau kena wudhu? wudhu, kalau kena air mukanya seperti kelelep. Bayang suruh sini ternyata udah bisa wudhu, udah bisa sholat ya, Udah bisa mandi sholat. udah bisa. Mandi udah bisa. Udah bisa. Alhamdulillah udah 2 kali mandi dalam seminggu. Alhamdulillah. Nggak nyangka bapak sampai segitunya ya. Alhamdulillah. Hmm. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Amin. Terima kasih Amin. dipertemukan sama Master Heru di Amin, sini. amin, amin. Pengobatan alternatif. Semua karena Ustaz dari belajar dari pengalaman yang sudah saya lakukan bahwa saya sering membuktikan bahwa PPOK, TB paru, asma, bronkitis, selama ada lem di dalam tubuh kita, selama banyak gas sembuhnya, selama tidak dikeluarkan itu akan sulit untuk sembuh, ya kan? Dan itu saya buktikan, ya Pak ya. Itu banyak lendirnya kan, maka kita buang, kita bersihkan, ya.
Tidur juga udah kelentang apa semua udah enak. Udah. Udah bisa ya? Cuman tengkurap saya belum saya coba. Coba tengkurap sekarang ayo. Tes langsung dong, iya dong. Buktiin dong. Jangan harus dicoba, ya enggak? Tuh, bro, satu pakai bantal. Nah, bayang bu ya, tengkurap nggak bisa tidur harus pakai bantalnya banyak, enggak? Bantal banyak. Harus 2, 3. Sekarang coba tidur telentang tanpa bantal bisa? Bisa, coba. Ayo, tengkurap udah bisa nih, ya. Mandi gak bisa, bayangin mandi aja, wudhu aja gak bisa. Berarti tayamum terus dong Pak ya, sholatnya? Iya, ini aja. Oh gitu, enggak ke muka nggak berani gitu ya? Iya. Nih, tanpa bantal Bu ya? Oke, sip lah.